Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Video PIN 201055 di kelas 1 PP Sekolah Ambil. Nah, di sini teman-teman semua saya ingin menjelaskan sedikit tentang gerak peluru yang dipraktikkan kemarin pada praktikum kita yang pertama. Jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, ini kita membahas tentang materinya terlebih dahulu. Jadi saya baca sebentar. Dan tempatnya. Nah, di sini setelah kita testing, kita dulu terlebih dahulu ke modulnya atau aplikasi materi. Nah, ini dijelasin bahwa oscilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda atau bagian suatu benda yang melewati titik keseimbangan. Penyebab dari peristiwa oscilasi adalah kombinasi antara gaya pemulih dan inersia. Dalam sistem yang ideal, kombinasi tersebut menghasilkan gerak yang berpola harmonik dan mengikuti perkembangan satu sama matematik. Nah, ini seperti yang saya pakai di praktek kali ini. Nah, jadi di prakteknya saya di tujuan praktek ini kita tujuannya untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh suatu peluru yang ditembakkan hingga mencapai sana, berdasarkan kecepatan awal dan sudut elevasi yang berbeda, serta menentukan jarak jangkauan peluru yang ditembakkan berdasarkan kecepatan awal dan sudut elevasi. Nah, teori ini saya ambil berbeda dari teori yang sebelumnya. Saja teori ini, gerak peluru disebut gerak peluru karena gerak ini yang akan yang ditempuh oleh setiap peluru yang ditembakkan ke atas dengan membentuk sudut tertentu terhadap arah horizontal atau tidak vertikal ke atas. Artinya ditembakkan dengan sudut sembarang dari ketinggian tertentu. Jadi gerak peluru ini juga teman-teman enggak semua yang namanya gerak peluru itu harus peluru yang kita tembakin kan. Nah, jadi ya contoh untuk menentukan peluru yang ditembakin. Ini sudut elevasinya 0 theta ya, untuk baca. Nah, berhubung kita terkendala dengan praktek offline, jadi kita kali ini praktek menggunakan menggunakan apa ya, ini projectile Colorado ini teman-teman ya. Kali ini kita pakai ini motor ya. Nah, ini kita masuk, ini adalah beberapa cara-cara untuk melakukan prakteknya. Saja kita ke praktek pertama. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari waktu titik puncak jarak maksimum dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Di mana sini sudutnya 30% dan F30 derajat, sedangkan kecepatannya itu sama. Jadi kecepatannya tentunya masuk ke radarnya. Di sini kita disuruh di praktek yang pertama dengan sudut 30 derajat. Nah, kita masukin sudut 30 derajat. Kita tinggal putar ini. Nah, 30 derajat. Nah, dengan kecepatan 10. Nah, kita masukin 10. Nah, setelah ini selesai, maka kita tinggal tembakin aja teman-teman. Tinggal masukin ini. Nah, tinggal gitu aja. Jadi setelah ini keluar, kita tinggal hitung. Nah, cara hitungnya gimana ini? Kita hitung waktu, jarak, dan ketinggian ya. Nah, di sini kita masukin aja jarak waktu itu 0,51 detik ya. Waktu tinggi puncaknya itu 0,51 ya. Ini kita penjelasan. Dan jarak maksimumnya itu sama dengan 4,41 meter. 4,41 m. Ketinggian maksimumnya 1,23 m. Besar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ragu dengan cara menghitungnya ini, jadi kita bisa menghitung ini cara
ini kita lakukan ini dari jarak awal sampai jarak akhir ya. Jadi ini dia teman-teman cara maksimumnya ini maksimum dan ditimpa. Kalau ini yang 0, ini jarak dari awal ya, tempuh ya, lalu sekarang kita masuk ke praktek yang kedua, dimana di sini seluruh 45. Jadi kita sudah 45 dan kita masuk ke bagaimana kita melihat perbandingannya. Nah ini dia, di sini kita lagi tarik ini kita tentu ya teman-teman ya, nilainya dan ini lupa kita punya nanti ya yang terakhir kita buat contoh terakhir itu lebih ya, kita nampak jelas perbandingan di antara keduanya. Nah ini dia di video ini kita kemudiannya setelah itu kita tekan yang ke-8 kita selesai, bahkan jarak maksimum 441 itu 3,82 ya. Nah ini ya teman-teman contohnya yang kita pakai dulu, nanti buat ke 45 nya teman-teman kita pakai sendiri. Dan kalau misalnya menghitung manual, di sini juga kita punya rumusnya teman-teman ya. Ini rumus untuk inflasi tempat, jarak maksimum, dan tujuan maksimum teman-teman. Ini rumus manual, tapi yang tadi itu otomatis kita nomor aplikasinya teman-teman, jadi biar lebih cepat gitu. Nah di tabel yang kedua ini kita bakalan praktek tentang yang di sini kita sudah yang ditentukan itu sudutnya 45 derajat, sedangkan kecepatannya berbeda-beda. Jadi kita langsung kita pastikan aja teman-teman ya, sudutnya kita ini hapus saja. Nah kita udah hapus semua. Tentuannya yang pertama, sudutnya harus 3 derajat teman-teman, sedangkan kalau kecepatannya itu boleh beda-beda ya, sesuai dengan yang dianjurkan. Nah awalnya itu 5 cm, kita buatkan aja 5 cm, 5 cepat kan ya, kita tempat ini. Nah ini dia, biar lebih cepat kita tinggal masukin lagi dulu teman-teman, paketnya itu 10 gitu. Nanti kita akhir hitung. Nah tapi kita tinggal hitung doang teman-teman. Nah cepat 136 gitu, 0,36 jarak maksimumnya 1,7, tujuan maksimum 0,64. Ini ada 10, kita tinggalin lagi ini 10 ya teman-teman, kita potong 10 kan 0,72, dan jarak maksimum itu 0,1 kan, dan jarak maksimumnya 5 kan. Bermanda kita ukur lagi tadi teman-teman kita ya, dan jarak maksimumnya kita lihat saja di situasi ini. Nah buat yang ke-45 teman-teman bisa coba sendiri lagi, dan kita lihat ya untuk mendeteksi waktu terus saja masuk ke. Nah di sini untuk menghitung rumus
manual ya, jika ada yang teman-teman ya di sebelah kiri titik 4 sedangkan di kanan gerak ke sini dan di kanan itu ini. Dan yang ketiga kita langsung aja masuk. Di sini yang kita penting itu yang saya katakan tadi, kalau misalnya gerak peluru itu enggak artinya enggak semua peluru yang harus kita margin dan teman, jadi kita bisa ubah jenis bendanya juga. Nah, kita langsung aja ya, jenis benda cannonball, jadi kita pilih. Nah, mungkin cannonball ini ya teman-teman ya, cannonball. Nah, cannonball dengan kelihatannya ada ya, jadi ini kita masukin aja lah ya, saya penting misalnya itu 17 15 kilo gitu ya lagi, sedangkan ini kita masukin itu ya, ya. Sedangkan sekolah lagi kita udah tahu dia itu dengan apa kita mau ya, kita tinggal tembakin aja teman-teman, kecepatannya kita buat 20 ya. Oh, yang ya. Nah itu dia teman-teman, sangat jauh ya dengan itu kita bisa zoom out. Nah ini kita udah lihat ya, ini lumayan jauh teman-teman. Coba kita ke football. Kalau football itu biasanya itu berapa? Oh nah ini ya, football itu cuma 0,5, jadi kita buat keputusan sama itu bakal lebih jauh teman-teman. Jadi kita coba aja. Aduh mana bolanya teman-teman, mana nggak nampak sih. Ini bolanya terlalu jauh ya teman-teman ya, kita coba aja biar dia kelihatan. Enggak, ini cobain aja 40 aja. Dan kita sih buat masanya 5 kilo ya teman-teman, biar kita kelihatan bolanya ya. Itu tadi udah kejauhan teman-teman, enggak itu teman-teman ya. Ternyata kita buat 5 kilo. Nah ini 5 kilo, 5 kilo. Nah pertanyaannya, apakah ada bola football? Tidak ada teman-teman kalau kita buat ini. Lihat lagi. Waduh masih belum lihat teman-temannya. Ini perlu ukuran ini, kita kurang juga buat kecepatannya kita kasih mana ya, 45 ya, 5. Nah maka dia akan lihat ya teman-teman, ini langsung keluar langsung aja kecepatan 5 itu kecepatan 20 yang terakhir. Baseball kita main bola baseball ya teman-teman, lalu ada baseball ini dia, dan kecepatannya kita buat full ya teman-teman, ya kelihatan. Kita tembakin aja dengan sudut yang sama. Nah itu gitu teman, jadi langsung aja gitu tuh. Kalau buat cannonball dengan masa yang lumayan berat tadi, kalau sudah kita empat oh gitu kan yang jangan jarak bertinggi dan pakai jarak bertingginya di 19 namanya. Dan ini dekolnya tadi 52 oke gitu. Ini ya oke ya 26 dan maksimumnya dan sedangkan maksimumnya adalah 94. Terakhir kedua adalah berukur satu kemudiannya 2,55 dan buat
yang selanjutnya 45 itu semua ada di dengan apa yang dicinta teman-teman, semua di ini ya, yang perlu apa bagian project mungkin ini teman-teman ya, kita bisa pilih aja di sini yang dulu, kita masukin aja teman-teman kalau yang tanya. Jadi setelah di bawah ini kita punya juga pembukaan manual untuk menghitung di puncak ya maksimum dan maksimum teman-teman. Nah kesimpulannya dari percobaan yang telah dilakukan oleh Pak dapat tentukan bahwa masa benda tidak dapat mempengaruhi kecepatan benda teman-teman. Sedangkan sudut elevansi dan kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap sini maksimum dan juga jarak maksimum yang ditempuh suatu benda dalam gerak parabol. Tanpa adanya sudut elevansi juga kecepatan awal kita tidak bisa menghitung jarak dan ketinggian maksimumnya teman-teman. Jadi itu semua yang saya dapat tunjukkan di video ini teman-teman. Jadi salah satu benarnya kita sama-sama belajar. Saya belajar, teman-teman semua belajar. Kalau saya salah, saya dikasih tahu ya sama-sama belajar lebih pintar lagi kedepannya teman-teman ya. Sekian penjelasan singkat dari pertemuan yang pertama yang dapat saya beri tentunya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan kata yang saya perbuat yang dimaafkan, dan saya juga buat ada lab yang sudah memberi saya pelajaran dalam praktek selama proses ini. Begitu juga dengan dosen yang sudah memberi saya banyak ya dosen, karena berkat bapak juga saya bisa dapat mengerti pelajaran di kita ini. Saya akan diklik sendiri minus 2,1,5 izin memiliki video ini. Terima kasih.